kerja pada. Nah, ini ada sekolah desa, kemudian sekolah sambungan, sekolah kelas 2, sekolah gadis, sekolah Melayu Tionghoa, kemudian sekolah HIS, kemudian semua sekolah rendah lainnya dalam zaman Belanda dan Jepang yang sekarang telah dilebur menjadi sekolah rakyat. Apa beda sekolah rakyat saat ini dengan sekolah rakyat di zaman lampau? Nah, sahabat semuanya, Pak Gurupedia kali ini ingin berbagi tentang seperti apa sekolah rakyat saat ini dan sekolah rakyat di zaman dahulu. Nah, perlu diketahui bahwa sekolah rakyat pada saat ini didengar sepertinya sama dengan sekolah rakyat di zaman dahulu. Bagi sahabat yang sudah berusia di atas 40 tahun mungkin ya bisa mendengar dahulu ada sekolah rakyat. Sekarang muncul lagi di pemerintahan Pak Prabowo ini ada juga sekolah rakyat. Lalu apa bedanya antara sekolah rakyat zaman dahulu dengan sekolah rakyat saat ini? Nah, untuk memajukan channel ini Bapak Ibu sebagai channel pendidikan kepegawaian dan literasi, mari dukung channel ini semakin maju dan berkembang dengan mutu dengan cara subscribe, like, and share. Terima kasih atas dukungannya. Bagi yang baru mampir, monggo silakan Bapak Ibu terus ikuti channel ini. Nah, sebagaimana dibacakan atau dilansir dari situs website kemensos.go.id bahwa sekolah rakyat kali ini, jadi sekolah rakyat akan menyasar siswa-siswi dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, ya, terdapat di dalam data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN, ya, DTSEN. Jadi pada zaman sekarang, sekolah rakyat dimaksudkan adalah sekolah bagi siswa-siswi dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, ya, dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, kemudian sekolah rakyat hari ini atau di zaman sekarang didirikan dengan konsep sekolah asrama gratis. Kemudian seluruh biaya gratis, makan dan tempat tinggal asrama gratis ditanggung oleh negara. Nah, di mana sekolah rakyat ini memang didesain untuk mencetak para siswa menjadi agen-agen perubahan yang dapat mengubah taraf kesejahteraan keluarganya. Nah, di zaman sekarang atau pemerintahan sekarang, sekolah rakyat ini mencakup jenjang SD hingga SMA dengan kurikulum yang mencakup pendidikan formal dan pendidikan karakter. Ini ya. Jadi jelas bahwa sekolah rakyat di zaman sekarang itu jenjangnya dari SD hingga SMA, kemudian diperuntukkan bagi siswa-siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Semuanya biaya ditanggung oleh negara. Nah, bagaimana dengan sekolah di zaman dulu? Nah, Bapak Ibu, kita lansir ya, kita cek dari peraturan .bbk.go.id bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia, Republik Indonesia nomor 35 tahun 1954 ya, tentang jaminan yang berupa pensiun dari pemerintah bagi bagi guru sekolah rakyat negeri. Nah, ini ya. Jadi di sini ada aturan yang memutuskan peraturan pemerintah tentang jaminan yang berupa pensiun dari pemerintah bagi guru-guru sekolah rakyat negeri. Nah, apa yang dimaksud dengan dengan guru sekolah rakyat negeri? Dalam peraturan ini
adalah semua pegawai yang mempunyai tugas mengajar pada sekolah-sekolah rakyat negeri dan guru-guru negeri yang diperbantukan pada sekolah-sekolah rakyat partikulir, dengan pengertian bahwa masa kerja bekas guru desa dulu dihitung dalam masa kerjanya sebagai pegawai negeri yang mempunyai tugas mengajar pada sekolah-sekolah negeri. Jadi pada zaman dahulu di tahun ini sekolah rakyat itu adalah sekolah rakyat negeri ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekolah rakyat negeri itu merupakan sekolah juga milik pemerintah ya. Jadi kalau dulu istilahnya sekolah rakyat negeri, yang mengajar juga banyak dari beberapa guru ya. Jadi ini di pasal 3 dijelaskan untuk penetapan besarnya pensiun atau tunjangan berdasarkan peraturan pensiun. Tunjangan tersebut dalam pasal 2 maka masa kerja pada. Nah ini ada sekolah desa, kemudian sekolah sambungan, sekolah kelas 2, sekolah gadis, sekolah Melayu Tionghoa, kemudian sekolah HIS, kemudian semua sekolah rendah lainnya dalam zaman Belanda dan Jepang yang sekarang telah dilebur menjadi sekolah rakyat. Jadi sekolah-sekolah kecil dulu, sekolah desa, sekolah sambung dan lain sebagainya di pasal ini dilebur menjadi sekolah rakyat ya. Jadi sekolah rakyat pada zaman dahulu itu merupakan lebur atau peleburan atau merger ya, penyatuan dari beberapa sekolah kecil seperti yang disebutkan pada pasal ini. Nah ini sekedar sejarah ya, bukan sekadar tapi ini sejarah yang perlu kita tahu Bapak Ibu tentang sekolah rakyat di zaman tahun itu dan sekolah rakyat zaman sekarang. Semoga bisa mencerahkan. Silahkan kunjungi website di BPK peraturan.go.id dan di Kementerian Sosial. Demikian dari Pak Guru PDA, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.